Nasab Ba'alawi itu sudah diakui, semua ulama mengakui. Bahkan sudah terang benerang, tidak perlu diperdebatkan. Terang benerang, ibarat sinar matahari siang hari. Kalau ada orang mempertanyakan cahaya matahari siang hari, wah, ini orang gila ini. Kalau tidak buta, ya sakit mata, kan begitu? Padahal sebenarnya kegilaan itu dari dulu kita lihat sama Anda semua. Anda gila dihormati sebagai cucu Nabi. Mana buktinya? Kalau Ba'alawi itu mempunyai nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Orang seperti ini, kalau tidak bodoh, hasut. Semua ulama mengakui tentang nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad, yaitu Ba'alawi, itu sudah terbukti. Jadi, tidak usah kita ributkan lagi masalah seperti ini. Ini bukan ilmiah lagi, ini bukan ilmiah. Ini fitnah. Ada orang yang mungkin merasa bangga dan ingin memperkenalkan keturunannya. Nah, ini seperti yang kita bahas ini. Dia merasa bangga menjadi cucu Nabi. Bahkan ketakutan sekali kalau kemudian tidak dianggap sebagai keturunan Nabi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Kembali viral salah seorang yang mengaku habaib yang mempertanyakan orang-orang yang selama ini meributi soal nasab. Seolah-olah orang-orang tersebut seolah-olah di dalam pikirannya orang tersebut adalah merupakan orang buta yang mempertanyakan matahari di siang bolong, dan bahkan mengatakan bahwa orang itu termasuk orang gila. Dia contohkan ke dirinya bahwa orang sudah pada tahu bahwa saya ini anaknya si A, si B, karena jelas orang-orang melihat dan menyaksikan itu. Nah, saya kira ini salah satu orang atau habaib yang gagal paham. Saking maksanya orang untuk mengakui dirinya sebagai habaib. Kenapa? Karena tidak apple to apple dengan menyandingkan antara dirinya yang dilahirkan oleh bapaknya, di mana banyak orang di sekitarnya yang memang sudah tahu itu. Sementara yang dipertanyakan selama ini adalah Ubaidillah, yang dianggap dalam penelitian Kiai Imanuddin itu terputus beberapa ratus tahun. Jadi memang panjang intervalnya kan baru muncul nama ini sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Sehingga kemudian sangat wajar kalau dipertanyakan itu nasabnya. Nih, saya Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar Al-Haddar. Saya Habib. Kok tahu? Kan begitu. Saya kok tahu kalau saya ini Habib? Apa buktinya? Gampang. Saya anaknya Abdul Qadir. Kok paham kalau saya anaknya Abdul Qadir? Siapa? Ya saksinya masyarakat. Masyarakat setempat yang kenal dengan keluarga saya, dia mensaksikan bahwasanya saya putra daripada Abdul Qadir. Abdul Qadir ini ayah saya, dan dia bernasab kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Anaknya Umar. Terus seperti itu. Jadi nasab ini bisa dibuktikan bukan hanya tertulis, tapi persaksian masyarakat setempat. Kalau ada orang yang mengatakan untuk pembuktian daripada keabsahan nasab itu harus tes DNA, ngawur. Sudah bukti itu masyarakat mengakui saya anaknya Abdul Qadir, sudah selesai. Ini sebagai bukti bahwasanya saya ini sah menjadi anak putra daripada Abdul Qadir. Kalau ada orang meragukan, bahkan menuduh saya bukan anaknya Abdul Qadir, Anda kena qadzaf loh ya. Anda berarti telah memfitnah saya. Oleh karena itu, saya mau memberikan penegasan di sini. Saya mau memberikan penjelasan di sini. Kenapa sebenarnya orang-orang ini semua selalu membicarakan nasabnya? Tentu dari berbagai pandangan. Nah, alasan orang membicarakan nasab atau keturunannya di depan umum, apalagi itu biasanya bervariasi nih, tergantung pada konteks dan situasinya. Nah, ini digarisbawahi.
tergantung pada konteks dan situasinya. Ada orang yang mungkin merasa bangga dan ingin memperkenalkan keturunannya. Nah, ini seperti yang kita bahas ini. Dia merasa bangga menjadi cucu Nabi. Bahkan ketakutan sekali kalau kemudian tidak dianggap sebagai keturunan Nabi. Ada juga orang yang membicarakan nasabnya hanya karena menunjukkan hubungan atau koneksi dengan orang-orang terkenal atau berpengaruh dalam sejarah. Nah, sama ini. Jadi menganggap bahwa dia ini orang hebat, mau mengatakan di publik, saya ini adalah keturunan Nabi yang merupakan orang yang paling berjasa mengislamkan kalian. Nah, kan itu yang dia mau jelaskan. Jadi sekalipun sebenarnya di beberapa budaya pembicaraan mengenai nasab atau keturunan atau silsilah keluarga dapat menjadi hal yang penting dalam menjalin hubungan sosial ataupun hubungan bisnis. Sebagai contoh misalnya di beberapa budaya Timur Tengah. Jadi ini di Timur Tengah, Asia Selatan dan Afrika, pembicaraan mengenai nasab keturunan dianggap sebagai bagian dari sopan santun. Nah, jadi memang di Timur Tengah kalau bicara nasab itu di dalam dirinya dianggap sebagai pembicaraan yang bersifat sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, pembicaraan mengenai nasab keturunan bertujuan untuk menunjukkan identitas, kebanggaan dan koneksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama. Namun penting juga diingat bahwa tidak semua orang merasa nyaman atau menganggap hal tersebut penting untuk dibicarakan. Nah, contoh misalnya kita di Indonesia ini tidak penting ini nasabmu semua ini tidak penting. Jadi sebaiknya harus kontekstual membicarakan soal nasab. Ya mungkin kalau kamu sesama keluarga di sana ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mau menguasai orang, mau membudak-budakkan orang, lalu kemudian kau menonjolkan nasabmu sebagai cucu Nabi, jadi wajar misalnya kau diikuti, sekalipun tindakanmu kurang ajar, tidak beradab, tidak beretika, ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kalau bicara soal nasab, sebaiknya mempertimbangkan situasi dan konteksnya sebelum membahas itu. Jangan sampai kemudian ada yang tersinggung. Dan itu yang terjadi hari ini. Kalian para budak-budak habaib ini, oknum-oknum budak habaib ini, yang Anda lakukan adalah bagaimana membangun sebuah opini di publik, menjejali pikiran orang bahwa Anda layak dihargai, Anda layak dihormati, apapun model Anda, karena di dalam darah Anda ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pola-pola ini yang disebut dengan pola doktrin atau membangun dogma bagi masyarakat di tengah-tengah kebodohan. Saya langsung ingat pesannya Gus Dur. Jadi saya kira seperti itu. Sebelum saya menutup, ada beberapa hal ini yang saya mau sampaikan kepada para kadrung agar kemudian tidak ongol-ongol lagi soal nasab ini ya. Jadi kan sesungguhnya nasab itu, yang kalau kita bicara soal nasab keturunan itu adalah suatu urutan atau silsilah garis keturunan seseorang yang meliputi informasi mengenai nenek moyangnya atau leluhur seseorang, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Nah, nasab itu sebenarnya dapat ditentukan dengan beberapa cara. Nah, kenapa ini bicara soal silsilah, urutan dan seterusnya? Ya seperti itu adanya. Nah, sementara yang kita pertanyakan Ubaidillah ini itu di abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 hilang, nanti di abad ke-10 baru kemudian ada di dalam kitab. Artinya apa? Wajar dipertanyakan. Wajar dipertanyakan. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk menentukan nasab. Ini penting saya kira supaya kemudian kita tidak terlalu berdebat lama soal orang-orang yang selalu mengaku sebagai cucu Rasulullah ini. Karena ini memang penting edukasi. Nah, yang pertama adalah mesti kita mencari informasi dari keluarga atau kerabat terdekat. Anda dapat mencari informasi ini mengenai nasab keturunan dari keluarga atau kerabat terdekat yang masih hidup. Tanyakan kepada orang tua, kakek, nenek, atau saudara kandung mengenai nenek, moyang, atau silsilah keluarga Anda. Biasanya informasi itu disimpan dalam bentuk cerita atau catatan keluarga atau manuskrip kuno. Manuskrip kuno. Itulah yang dimiliki hari ini Wali Songo. Makanya Wali Songo hari ini, kalau dia sangat percaya diri bahwa saya ini adalah suriat Nabi, wajar karena manuskripnya terpenuhi dan bahkan disahkan oleh beberapa nakoba yang ada di dunia internasional. Sementara Batlawi bagaimana? Batlawi ini hanya di Indonesia. Di tempat kedatangannya saja dari Yaman, di nakoba Yaman itu dipertanyakan itu Batlawi sampai hari ini dipertanyakan.
Jadi kalian ini wajar kalau kemudian dituduh memiliki nasab palsu karena poin pertama itu yang tidak terpenuhi. Nah, yang kedua caranya adalah bagaimana mendapatkan informasi soal nasab kita ini, harus mencari informasi di tempat yang terkait. Dicari informasi di tempat yang terkait. Misalnya seperti Anda ini yang datang dari Yaman sana. Artinya orang mau meneliti nasab itu harus ke Yaman. Ada ndak yang mengenal leluhurnya ini? Dicari sampai ke orang yang pertama kali memproklamirkan diri sebagai cucu Rasulullah di Yaman. Nah, ternyata setelah diteliti dari manuskrip yang ada, atau bahkan misalnya kalau hari ini kita tahu bahwa ternyata memang di Yaman tidak ada. Ubaidillah itu masih dipertanyakan di sana. Nah, itu masalahnya di situ. Artinya di poin kedua ini Anda gagal lagi. Anda gagal di situ. Nah, di poin ketiga adalah menggunakan layanan jasa genealogi. Anda dapat memanfaatkan layanan atau genealogi untuk membantu menelusuri silsilah keluarga dan menentukan nasab keturunan Anda. Nah, ini pun juga saya kira kalau di Wali Songo itu, Suryat Wali Songo itu sudah jelas sekali kalau mereka menggunakan penelusuran yang ketiga ini, ada juga genealoginya kan, gennya. Nah, karena itu bisa didapatkan informasinya mengenai silsilah keluarga. Anda dapat mengunjungi arsip keluarga atau ahli genealogi yang dapat membantu menelusuri silsilah keluarga Anda. Nah, jadi sebaiknya begitu. Yang terakhir saya kira memang tidak ada pilihan lain selain tes DNA. Dan ini tes DNA ini tidak boleh lagi Anda mengatakan bahwa tes DNA itu harus membangunkan Rasulullah atau menggali kuburannya Rasulullah karena diambil sampel darahnya. Anda kalau begitu berpikiran Wahabi Anda. Tes DNA itu tidak harus darah yang dicek, bisa melalui rambut dan seterusnya. Dan Anda jangan kemudian mengatakan bahwa ini bisa-bisa lagi dipalsukan atau hasilnya itu Anda curigai. Nah, kelihatan bahwa Anda ngeles, Anda ketakutan sebenarnya untuk melakukan tes DNA. Lalu karena Anda ketakutan kehilangan pangkat sebagai orang yang merasa punya ketersambungan nasab dengan Rasulullah, Anda membangun opini kemana-mana. Seolah-olah bahwa yang membahas soal habaib ini, yang mempertanyakan soal nasab habaib ini adalah orang-orang yang gila. Padahal sebenarnya kegilaan itu dari dulu kita lihat sama Anda semua. Anda gila dihormati sebagai cucu Nabi. Saya kira seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.